bioskop. Perkenalkan, nama gue Abizar, gue berperan sebagai utama dalam film A Business Proposal. Saya Ariel Patung berperan sebagai Sari. Aku Caitlin Halderman sebagai Yasmin. Saya Dito Pramono berperan sebagai Satrio. Oke teman-teman, sebelumnya kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi nggak usah terlalu kaku. Oh, kita ngomongin politik. Takut banget. Terlalu Gak gitu juga. Terlalu santai. Nanti deh. Oke, untuk question ya teman-teman. Ya. Pertama-tama gimana nih kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. baik. Baik. Alhamdulillah baik sekali. Oke. Terus ngomong-ngomong soal ngedate nih ya, kalian semua itu lebih prefer dijodohin sama teman atau nyari sendiri tapi susah? Karena Gimana tadi? Prefer Lo dijodohin sama prefer teman? dijodohin teman atau lo nyari sendiri tapi susah? agak sulit Agak gitu. sulit. Wah, oke. Kalau gue dari dulu memang selalu lebih prefer dikenalin sama teman sih, karena lebih for safety reason. bener. Oke. Kalau gue selalu ngeliatnya Gue sih agak takut stranger danger gitu. gitu. Jadi harus ada friends in common. Iya, Jadi iya, sebenarnya mutuals anything gitu happen kan, agak, iya. agak serem sih kalau nggak ada yang kenal. Gue harus stranger gitu gue. Lo stranger? Gue harus nyari. Gue tahu lagi lu stranger gue. Lo nggak stranger danger. Gue yang khawatir as your friend. I know, exactly. Kalau lu? Hah? Gue kayaknya bukan nggak percaya ya. Kayaknya gue bakal yang nyari sendiri sih kayaknya. Karena kalau teman-teman gue pada brengsek semua jadi kayak aduh sedih banget gue ngapain teman gue lagi. Lo tau gak sih? You are who you surround yourself with. If Ya you itu say dia, gue juga one- brengsek masalahnya. Simple gitu aja kan. Kalau lu kayak gimana Kit? Dikenalin temen sih. Lebih enak ada mutual juga aja. Oke. Benar. Terus kan sekarang lagi ngetren banget nih yang namanya tuh love at first swipe. Ya kan? Nah, kalian tuh pernah nyobain online dating gitu? Pernah. Pernah? Gue pernah tapi bukan untuk gue. It was for a video. It was for a video. Buat endorse. Enggak, gue iseng aja kayak waktu gue kuliah di Amerika tuh kayak Tinder Amerika tuh kayak online dating Amerika tuh kayak gimana sih gitu. Terus bikin video kayak oh these people gitu. How they interact gitu-gitu. Gak boleh sebut merek gitu. Iya, sorry ya. Ini kayak gue belum pernah share ini secara publik sebelumnya deh. I do have a very funny story regarding that. Kayak tahun 2017 atau 18 gitu, gue sempet iseng karena satu dan lain hal. Terus kayak teman-teman gue encourage gue untuk kayak bikin online dating account gitu. Bikinlah gue di salah satu app itu. Terus ternyata berarti kan susah banget ya ngisi datanya, terus nge-link ke semua social media kita itu like 45 minutes untuk kayak jelasin gitu kan pertanyaan banyak banget lo suka apa for your bio and stuff gitu. Gue berhasil lah bikin nih setelah 45 menit. Terus gue baru ngerasain kayak swipe. Terus habis itu tiba-tiba gue diblokir secara permanen sampai detik ini karena banyak banget yang report gue palsu. Iya. Padahal gue udah link ke semuanya. You know, there's a dating app in America. It's called Raya. Itu tuh dating app-nya tuh harus kayak legit. So you cannot be palsu. So you have to be Katanya like harus direkomend sama teman itu. iya, so you need to have recommendation dari teman, terus kayak Instagramnya apa, your email, pokoknya it has to be like verified and then you pay. Terus mereka akan review your profile for a few days and then you can enter. Well, I'm not interested nih, ini mau cuma maksud gue kayak itu cerita lucu banget aja sih. Kayak gue udah legit hampir sejam gue report itu, terus tiba-tiba di report banyak orang. Padahal gue udah nge-link ke semuanya gitu loh. Kayak kenapa lo masih report gue beneran? So, iya, namanya hacker dan kayak poser pasti akan nemu aja nggak sih caranya? Gitu ya? I don't Iya. know. Ya cuman menurut gue di Indonesia emang paling nggak percaya sih kayak anjir ngapain orang kayak dia Main dating ginian, app, kayak iya. udah pasti dikira fake. 10 menit doang gue kayak swiping terus kayak sampai detik ini gue gak bisa lagi. Oh my god, guys. Gue pernah sih cuman kayak nggak kepake. Kayak ada swipe cuman nggak ada yang pernah gue temuin juga. Belum sampai ketemu gitu ya. Nggak ujung-ujung nggak gue temuin juga. Jadi ngobrol doang gitu. Iya, ngechat juga, halo. Terus kebanyakan mereka tuh pada ini guys sih pada langsung ngeluarin kata-kata romantis gitu ya langsung pada nembak gitu gue kayak, wah anjir gue kaget banget gue digini sama orang gitu. Atau enggak, ini seriusan lo bang? Iya, bisa kayak gitu. Lo sering kayak gitu ya? Ini palsu gak sih kayak gitu.
Atau kadang knock. Itu basic banget. Pick up line gitu ya. Kapan gitu tuh udah kayak set deh. Ya, cus. Oke. Terus boleh dong minta rekomendasi nih tempat lihat yang wajib banget dikunjungi buat first date gitu. Yang cowok mungkin mau bawa ceweknya kemana, kalau cewek-cewek maunya dibawa kemana first date gitu. Kalian berdua. Gua tuh lebih suka first date yang seru tapi bisa ngobrol. Oke. Kayak amusement parks atau kayak Museum. museum. Karena kalau dinner, I think itu terlalu kaku sih untuk first date. Iya. Tapi at the same time kan lo pilihannya kadang dinner apa nonton gitu kayak not both gitu. Kayak nonton lo nggak bisa ngomong, nonton lo kelar terus ngapain? Iya. Ini kayak yang seru-seru aja biar ada kegiatan gitu. Tuh. Karena Gue, I enjoy nature so much. Gue nggak suka kayak banyak noise dari surroundings gue. Terutama ketika it's a first date and you wanna get to know the person, I think it's nice to go somewhere quiet. Jadi kita bisa ngobrol and see kalian cocok atau enggak tanpa ada banyak faktor eksternal yang mengganggu first date itu gitu. Itu penting. kalau gue suka banget jalan-jalan ke Blok M. Iya. Itu makan banyak banget sih kayak lo bisa. Sama kayak cute stores. Iya, terus gue suka bawa ke basementnya. Gue suka dengerin lagu-lagu tua. Ada di Blok M. Agak creepy gitu kalau di basement. No, Nggak ada basement tuh kayak- ada store buat kaset. Ada store underground gitu. gitu. Karena kalau bilang bawa ke basement, bro. Gitu, Horor ya? Itu gue aja yang laki takut loh. Ada store, record store gitu. Cute. Keren. Kayaknya bawa ke gue ajak untuk lihat-lihat ke akuarium kayaknya it would be lovely sih menurut gue. Akuarium beda. Iya gue pribadi ya karena kayak kalau gue karena gue suka binatang jadi kayak gue pengen lihat apakah nanti orang yang bakal jadi someone gue bisa kayak menghargai binatang juga hewan, bisa ngeliat interaksi dia meskipun cuma dari mata dari excitementnya aja sih. Oke. Terus boleh dong kasih tips dari kalian masing-masing buat tampilan online dating apps kita tuh menarik. Ya mungkin dari segi bio-nya, foto. Kalau gue sih mirror selfie ya fotonya. Mirror Kenapa gitu tuh? Kenapa harus mirror selfie? Tahu ya. Ini aja kayak gini aja gitu. Terus bio-nya apa ya? Knock. Kalian nggak mungkin swipe right kalau Gue kayaknya kalau ada orang bayon knock gue yang kayak Ya udah deh. Boomer. Kiri. tawain umurnya. Kalau aku lebih ke foto-fotonya sih. I remember someone telling me kayak tips untuk bikin orang-orang interested in you kayak first there's gonna be your photo, your own photo. And then photo with your pet maybe or your pet itself. Terus kayak sama keluarga, sama temen. And then your hobby kayak if you like nature, maybe lo kayak nature kayak basically yourself in pictures. Gitu sih. Iya, gue setuju sama Caitlyn sih. Ya fotonya foto lo sendiri dulu gitu kali ya. Jangan yang rame-rame lo jadi bingung yang mana. Iya. Foto jelas, terus passion lo dalam hidup atau hobi-hobi lo dijelasin. Jadi kan orang ada bayangan akan cocok atau enggak gitu sama lo. Kayak langsung tergambar coba dari profile picture sih. Dari profile Iya. picture ya. Oke, terus ngomong-ngomong soal profile picture nih. Coba dong kasih ide pose yang lucu nih buat ditampilin di profile picture online deh. Kayaknya sampai kayak kayang gitu lucu sih. Atau lagi sujud gue. Kayang sama split. Itu lucu. Kan ini bilang lucu, itu lucu. Iya. Oke. Atau muka lu diamnya lucu sih menurut gue. Diam aja deh. Itu lucu deh. Kayak bener-bener no expression gitu ya. Itu lucu banget menurut gue. Malas gitu ya. Terus lanjut, seberapa sering sih kalian tuh ngeghosting partner kecintaan kalian? Dan kalian dari pernah ngeghosting mungkin? Ada waduhnya, waduh kecil. Cocok-cocokan sih. Iya. Cocok-cocokan kan nggak bisa dipaksain kalau nggak cocok. Tapi ini perkara ghosting, bukan perkara Nggak cocok. Nggak cocok. Iya. Kayak Oh, it's a iya, matter iya, of iya. how Bener you sih. end thing. Oh ghosting gue jarang sih. Gue ini ghosting lagi. Gue Ya ya. mono. Mau lihat aja gak sih? Ini chatnya banyak.
Sebenarnya gue kasih gue nggak bohong. Mau ditampilin di sini nggak ceritanya? Bang. Nah ini gue di ghosting, Oh, Iya. Maaf korbannya ya. Iya. Coba sekarang udah belajar untuk ghosting orang gue. Oh ya dia. Iya. Gue dendaman banget orangnya. Takut. Ada ya guys. Gue dulu deh kayaknya. Ghosting orang. Apa di ghosting? Ghosting orang. Sering ghosting. Sekarang gue udah bisa communicate things before I leave. Iya. Oh, good. Gue lebih ke, here's the thing though. I think I mentioned this, gue tuh gak suka date sama orang yang kayak gak kenal terus langsung date gitu. Gue lebih suka kayak oke, lo udah kenal, lo udah temenan, atau lo pernah hangout sebelumnya, and then you date. Jadi untuk ghosting gitu gue jarang sih, karena Karena gak ada di fase itu juga untuk lo. iya kayak cukup yang gue gak kenal aja sebelumnya yang gue ghosting. Yang menurut gue dia emang dari awal niatnya mau deketin, terus kayak gak cocok, terus gue kayak shit, gue sebelum terlalu jauh. Jadi menurut gue kayak ya udahlah, gue gak usah komunikasiin daripada Apa? Udah jauh. Udah jauh tadi. Ghosting kita sih habis nanya. Sorry. Terus kalau menurut kalian ada nggak sih cara ghosting yang sopan? Tapi versi kalian. Gak ada ghosting sih nggak pernah. sopan, ghosting sopan. Lebih kayak mengakhiri hubungan dengan sopan Iya kali Karena ya. Kalau ghosting kan ngomongin sopan. Heeh. Kalau gue mengakhiri hubungan dengan baik-baik mungkin kayak ya kita emang gak cocok. Aku nggak mau nyakitin kamu terlalu jauh. Gitu. Jadi mendingan aku cabut aja ya. Iya, Yes. dilanjutin gitu. Menurut gue yang sopan adalah memberi alasan yang pasti dan jelas dan valid untuk mengakhiri hubungan itu sih. Dan kejujuran. Iya. Gila wise banget gue, kalau belum makan anjir. Kasian banget. Sore banget. Udah dapat purchase. Oke, Kak. Ya gitu sih, dikomunikasikan dengan baik sebelum akhirnya disudahi gitu. Komunikasikan dulu ya. Iya. Ya kayak kadang jujur to the point meskipun nyakitin, cuman kayak ya it's for a good thing anyway, jadi kayak ya udah to the point aja, karena itu pun yang gue lakuin juga. Oke. Cuman ya tetap aja nyari waktunya yang pas juga, jangan tiba-tiba lo itu gini nggak stres anak orang. Cari waktu lah. Oke. Terus tapi ini nggak sih, kalian pernah nggak sih zonk gitu ya pas ngedate, atau kalian mungkin pernah ada pengalaman first date? Pernah sih gue pas SMA. Mantan gue bisa ngeliat hantu kalau gue. Iya. Dari dulu ya. Iya. Jadi pas lagi ngedate, lagi nonton bioskop gitu, terus kayak, kita harus cabut dari sini. Kenapa? Kita harus cabut. Lagi seru. Nonton story. Wah itu gak enak sih. Asli terus kayak cabut kan, terus di mobil dia panik sendiri tuh. Mobil kamu ada hantunya, kenapa? Ada cewek di belakang dari dulu. Oh, Gila, gue langsung kayak, Lo kenapa lo? Apa yang lo? gue ada sesuatu tapi gue kasihan jadi gue gak mau ngomong. Tapi kayaknya gue pernah. Nanti aja gitu. Gue juga gak bisa ngomongin on cam sih. Tapi I had like a lot of awful dates. Man. Tapi kayaknya none that I can tell anyone. Too bad. Gue berusaha untuk mikir gue nih. Tadi gue kayaknya bisa ngeliat kodam. Enggak. kalau yang lo sebutin tadi pengalaman itu kan gue. Gue bisa lihat hantu. Lo bisa lihat hantu kan? Iya kan itu cewek yang lo jelasin tadi. Kan gua. Bener kan? Oh iya kayak. Gue nggak ingat sedikit. Oke, untuk first date-nya itu ya. Iya. Oke. Lancar-lancar aja sih, cuman afternya baru nggak oke. Iya. Oh, jadi mungkin mulus di awalnya gitu ya, baru. Oke. Terus coba dong kasih kata-kata dari masing-masing, apapun soal percintaan nih buat adik-adik kita ini yang mungkin lagi mencari cintanya di luar sana. Nikmatin aja deh, jangan buru-buru, nikmatin aja. Itu aja sih gue. Sama deh. Lo Gue bukan pakar cinta bro. Ya. Ku bukan dokter cinta. Buat adik-adik banget. Kita kan juga masih adik-adik. Iya itu gak ada banget ini. Ya ampun. Katanya gue ngerasa banyak hal di dunia ini yang semakin dicari tuh semakin gak ketemu. Mungkin kalau gue boleh saran, focus on yourself first. Gitu lo fokus aja sama diri lo. You do your hobbies, you do your thing. Kadang ketika lo lagi gak nyari itu yang baik buat lo suka datang gitu. Jadi you just focus on yourself first. I agree sama Ariel, mau nambahin kayak dengan what you have, lo akan attract
your mask sendiri. You attract the people that actually fits you. Iya. Iya. Coba untuk sayang sama diri sendiri dulu sih. Kadang-kadang kita lupa sayang sama diri sendiri tapi terlalu serius kasih semuanya ke orang lain, jadi diri kita sendiri yang agak terbengkalai. I have a question. If you guys are in a relationship, who do you prioritize first? You or your significant other? Genuine question, gue beneran kepo aja. You know, we both have the same answer. Gue pasangan gue sih. Gue sama Caitlyn, nah gue jawab buat kita juga. Kalau kita tipe orang yang mengutamakan diri kita dulu karena kita ngerasa hanya ketika kita fully charge kita bisa ngasih energi untuk orang lain. Jadi menurut gue, kalau gue prioritize myself so that I can be a better partner. Instead of focusing on the partner, I focus on myself first karena gue percaya kita nggak bisa nuang dari teko yang kosong. Yeah, you can't pour out of an empty jar. Oke, jadi 2 fokus on pasangannya, 2 ke diri sendiri. Bukan ya? berarti kita nggak fokus sama pasangannya, jadi- cuman tetap aja kayak lo harus make sure that you're okay, Okay, to make yeah. sure other people are okay. Karena kalau ketika kita lagi nggak oke pun, gimana caranya kita bisa Betul. membantu orang yang sedang Yang ada makin parah. Makin parah ya. Oke, itu kan tadi pertanyaan-pertanyaan tentang first date dan lain-lainnya ya. Sekarang mau nanya tentang bisnis proposalnya nih. Oke, mungkin tentang filmnya ya. Tanpa spoiler, coba dong ceritain atau spill sedikit sebenarnya filmnya itu tentang apa sih? Bisnis proposal. Gini mau nggak kayak lo satu kalimat, gue satu kalimat nggak apa, tapi harus nyambung. Oke, kayak game gitu Kita ya. lanjutin. Film ini film drama komedi. Makasih ya, Tok. Yang bercerita tentang perjanjian antara 2 sahabat. So bad kan? Kita lempar semuanya ke Abizar. Nama pasangannya lebih kuat. 2 sahabat, perjanjian 2 sahabat. Yang pada akhirnya mengantarkan mereka kepada cinta. Tapi pada akhirnya cinta itu tidak hanya selalu mengenai pasangan, cuma khusus di anak atau orang lain. This is such a great job, guys! Keren. Oh my god! Nah, kan tadi udah disebutin ceritanya tentang apa nih. Nah, coba dong ceritain soal perannya di film ini masing-masing. Secara singkat dan tanpa spoiler. Gue sebagai utama salah satu cucu dari satu perusahaan yang nantinya akan menjadi CEO dan mencari kisah cintanya. Oke. Gue berperan sebagai Sari. Sari adalah seorang food analyst yang kebetulan kerja di perusahaan milik bapak utama ini. She's a very hardworking girl, sahabatan sama Yasmin, dan punya passion memasak. Yasmin ini anak dari orang kaya yang mau Kayak apa? Kayak monyet. Orang kaya yang mau dijodohkan sama papahnya. Karena kayak selama ini keluarga dia itu selalu dijodohkan demi uang, demi kayak ini, demi ketentraman bisnis dan segala macam. Cuman Yasmin nggak mau karena menurut dia mau cari orang untuk diri dia sendiri. Makanya itu dia bikin bisnis proposal untuk Sari. Kalau Satrio adalah adik dari Utama, dari Mas Tama, yang awalnya hidupnya lurus-lurus saja, biasa-biasa aja, tapi di tengah jalan hidupnya dia menemukan masalah baru, yaitu jatuh cinta. Hai anak bioskop, jangan lupa untuk nonton Film Bisnis proposal tanggal Ajak teman-teman semuanya, keluarga dan lain-lainnya, dan nontonnya di Cinepolis. tanggal 6 Februari 2025. Oke, bye-bye semuanya. Bye bye.